Shalom, bersyukur kita saat ini bisa berjumpa kembali untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, segenap keberadaan kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Kau limpahkan bagi kami dalam hidup kami. Engkau telah menjagai kami, memelihara dan mencukupkan segala keperluan kami. Oleh karena itu apapun yang kami nikmati, kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu dan kuatkan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah menghadapi masa yang sukar. Dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Pada zaman akhir, kita diperhadapkan pada masa dan keadaan yang sukar. Orang-orang tidak peduli pada kebenaran, tidak peduli pada hukum Tuhan. Tetapi kita harus bisa menghadapinya. Karena yang pertama tantangan itu, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Orang akan egois. Dalam bahasa Yunani itu ada kata ego eimi. Jadi orang hanya melihat dirinya sendiri, mencari kesenangan bagi dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain, tidak menghargai orang lain, tidak mengasihi orang lain dengan baik. Dan ini berbahaya. Orang-orang percaya harus tetap minta hikmat kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, supaya kita rendah hati bahwa semua yang kita terima dan kita nikmati itu sumbernya dari Tuhan, bukan karena kita sendiri. Kemudian yang kedua, tantangan yang kita hadapi, manusia akan menjadi hamba uang. Manusia hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, hanya mencari kepuasan, mencari dan mengejar harta. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan harta ini adalah akar segala kejahatan. Oleh karena itu kita harus mengelola uang, mengelola harta dengan baik. Itu hanya alat, media dalam hidup kita, dalam keluarga kita, untuk memenuhi keperluan, untuk mencukupi kebutuhan dan melanjutkan kehidupan. Jangan sampai kita diperbudak oleh uang, diatur oleh pekerjaan, diperintah oleh bisnis, dan kita lupa kepada kebenaran, lupa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tantangan yang kita hadapi, manusia akan mengabaikan kebenaran. Mereka tidak peduli kepada firman, tidak peduli kepada aturan, tidak peduli kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka menjadi sombong, mereka menjadi pembohong, mereka mengatakan hal-hal yang palsu, hal-hal yang tidak benar. Mereka memfitnah, menyerang orang lain, menjatuhkan orang lain kalau dirasa orang lain itu tidak mendatangkan keuntungan. Tapi anak-anak Tuhan tidak demikian. Kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Kita harus tetap menjaga integritas iman Kristen kita, bahwa kita ini berbeda, tidak sama dengan mereka. Kita harus mengalami kemenangan, tetap hidup di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, jangan mencintai diri sendiri, jangan mengagumi diri sendiri. Semua yang kita nikmati itu adalah anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan mengejar harta. Harta di dunia ini akan kita tinggalkan, tidak akan pernah kita bawa. Kita hidup hanya sementara. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang, yang menjadi pelita dalam setiap langkah kaki kita. Dalam menghadapi masa yang sukar, tetaplah rendah hati, melayani, dan senantiasa hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami saat ini untuk tetap tidak mencintai diri sendiri, tidak sombong, tidak angkuh terhadap kemampuan diri kami sendiri, dan juga kami tidak menjadi hamba uang. Orientasi hidup dalam dunia ini tidak mengejar harta, tidak mengejar dunia, tetapi hidup sementara di dunia ini adalah kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk taat kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, ajarlah kami untuk tetap hidup dalam kebenaran. Jadikan firman itu sebagai aturan dan dasar-dasar dalam kehidupan kami. Walaupun dunia ini masa yang sukar, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, manusia mulai meninggalkan kebenaran, tetapi kami anak-anak Tuhan tidak demikian. Kami akan tetap menjaga integritas iman kami akan tetap hidup benar, kami akan diberkati oleh Tuhan, kami akan tetap melakukan apa yang Tuhan mau sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena
persiapan di dunia ini adalah persiapan hidup untuk yang akan datang, hidup dalam kekekalan. Kami tidak lama, tidak selamanya di dunia ini, hanya sementara saja. Kami akan memasuki masa kekekalan di dalam surga. Oleh karena itu, sekalipun ada tantangan, ada kesukaran, kami akan sanggup menghadapinya bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin.